dikasih Tuhan, kembali kita bersama di dalam ibadah live bersama tim JKI Mandiri Pengantar Eklesia Malang. Dan kesempatan ini kita akan kembali belajar dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa, mohon bimbingan Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik dalam Tuhan Yesus, terima kasih di kesempatan Tuhan kami boleh kembali bersama dalam ibadah live Indonesia. Tuhan, tolong pimpin kami Tuhan dari awal Tuhan sampai selesainya. Agar dengan firman Tuhan yang sudah kami bagikan, kami akan bersama menjadi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, untuk syukur Engkau dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, di kesempatan ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Karena kita beri tema memerangi pikiran negatif. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, firman Tuhan kata, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jelas firman Tuhan kata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya bukan sesama kita yang kita musuh, bukan kita berperang melawan suami melawan istri, istri melawan suami, anak melawan orang tua, dan sebagainya, tetangga melawan tetangga, antar suku bertikai, bukan seperti itu, antar kelompok berkelahi. Tetapi kata firman Tuhan, peperangan kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Pemerintah dan penguasa di sini bukan kita melawan pemerintah negeri kita Indonesia atau penguasa negeri ini, bukan. Tapi firman Tuhan maksud penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seringkali kita tanpa sadari, sebetulnya dalam perjalanan hidup kita, setiap hari kita mengalami peperangan. Hati dan pikiran kita adalah medan yang paling besar untuk peperangan. Karena si iblis biangker yang satu ini sangat lihai, penuh trik dan manuver dalam menggoda manusia. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi, kita harus menjaga hati dan pikiran kita. Karena iblis atau roh-roh jahat tidak akan bisa melawan tubuh jasmani kita, tubuh fisik kita, tidak. Apalagi kalau kita bersama dengan roh Tuhan. Sebab kata 1 Yohanes 4 ayat 4, firman Tuhan katakan bahwa roh yang ada padamu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dunia ini. Karena kita adalah anak-anak Allah yang datang dari surga. Tapi seringkali si iblis itu menggoda hati pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang negatif. Seringkali manusia berasumsi negatif. Satu misal, "Ma, hari ini kamu cantik sekali." Si istri bilang, "Emangnya kemarin kayak malampir?" Kan dia gitu. Nah, itu kan asumsi kan? Ini kan pada sang suami ingin memuji. Begitu pun sebaliknya, "Pak, hari ini kamu ganteng deh.
pasti ada maksudnya. Minta duit lagi ya, kan gitu kan. Begitupun anak-anak muda dalam pergaulannya, wah kamu naik motor ini keren deh. Emang kemarin nggak keren kalau naik motor ini? Kata susunya jelek, negatif. Nah itulah yang sering hadir hingga dalam hati pikiran setiap manusia. Padahal hal seperti itu, tapi itu bisa mengganggu kerohanian setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat kisah Gideon di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 17, di mana pada waktu itu bangsa Israel ada dalam kekuasaan orang-orang Media dan Amalek. Gideon diangkat jadi hakim-hakim bagi bangsa Israel untuk melawan bangsa Medan dan bangsa Amalek. Tetapi Gideon berasumsi negatif. Padahal malaikat Tuhan datang pada Gideon. Dan Gideon minta, kalau memang dari Allah, buktikan. Sudah dibuktikan, masih saja ini bukti lain. Itulah manusia. Begitupun kita. Hal seperti itu sering kita alami. Sering kita berpikir negatif kepada sesama. Ada tetangga beli motor baru, beli mobil baru. Asumsi itu udah gak jelas. Jangan-jangan itu hasil korupsi. Paling itu ngutang. Kan gitu ya. Padahal bukanlah hal seperti itu yang Tuhan kehendaki dalam pikiran hati setiap kita. Maka sama-sama mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ pancar ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Memang dalam kehidupan ini tidak mudah. Ada banyak permasalahan di hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Namun janganlah setiap kita mempunyai pikiran yang negatif. Kita harus menjaga hati pikiran kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita, tetaplah kita menjaga hati dan pikiran kita untuk bersih dari hal-hal yang negatif. Jangan kita punya asumsi yang tidak-tidak, yang sebenarnya kita belum tahu benar. Itu adalah trik atau manuver dari si iblis untuk menjatuhkan setiap kita orang-orang yang bersalah. Karena iblis tidak bisa mengganggu tubuh jasmani kita, karena kita anak-anak Allah. Kalau memang kita benar hidup di dalam Roh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Namun kadang dan seringkali terjadi, justru si iblis menggoda hati dan pikiran saya. Ada banyak cara dan trik yang iblis lakukan untuk menggoda dengan pikiran atau keinginan hati yang menuruti keinginan dunia. Itu pun satu hal datang dari si iblis. Maksud juga pikiran-pikiran negatif dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita, bagaimanapun keadaan kita, hidup kita ada dalam pimpinan firman Tuhan yang teruslah belajar akan kebenaran firman Tuhan, membaca firman Tuhan, hidup dalam pimpinan firman yang hidup. Bagaimana kesadaran kita, sikap hati kita, pikiran kita, perkataan kita,
supaya kita hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kita memang harus berjuang untuk memerangi pikiran negatif. Tidak gampang. Karena setiap saat kita berperang melawan pikiran negatif. Dulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana Tuhan ajarkan kepada kita untuk hidup di dalam firman, merenungkan firman-Nya, terus berjalan dalam kebenaran firman, untuk memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 8 ini, Tuhan ajarkan kepada kita untuk memikirkan hal yang benar, yang mulia, yang suci. Itu yang Tuhan mau, Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk hidup berpikir yang benar, yang mulia, yang suci. Itu yang Tuhan mau, supaya kehidupan setiap kita ada dalam pimpinan Roh Tuhan, firman Tuhan yang hidup, agar kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Kita tidak punya pikiran yang negatif terhadap siapa. Karena seperti yang firman Tuhan tadi katakan, ya, peperangan setiap hari kita adalah melawan roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Bukan melawan darah dan daging, bukan. Karena justru Tuhan ajarkan kepada kita, setiap orang percaya hidup dalam kasih. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar hidup di dalam firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mau kehidupan kita itu berkenan di hadapan Tuhan, membuang jauh-jauh pikiran yang negatif. Mungkin memang benar kita, katakanlah kita dikecewakan orang, kita ditipu dan sebagainya, kita dijolimi, tapi jangan kita berpikir negatif. Biarkan hal itu mereka lakukan. Kita doakan supaya mereka bertobat. Tapi jangan kita punya pikiran negatif terhadap mereka. Karena mereka pun sebenarnya saat berbuat menipu kita, berbohong pada kita, itu pun dalam pengaruh kuasa-kuasa jahat. Dan hal itu bisa terjadi pada setiap kita. Untuk itu kita harus menjaga hidup kita dengan kebenaran firman. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, biarlah apa yang kita renungkan di kesempatan ini membuka hati pengertian bagaimana kita harus hidup yang setiap saat kita berperang melawan pikiran dan hati kita sendiri. Karena setiap keinginan daging dari setiap kita, meskipun itu bukan pelanggaran sosial, hal kecil pun, tapi jika tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pun bersalah. Apalagi berpikir negatif tentang orang lain. Kita berpikir negatif pada gembala kita, gembala bukan negatif pada jemaat, majelis dan sebagainya, terhadap istri atau suami, suami terhadap istri, terhadap anak, terhadap orang tua. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita buang jauh-jauh dari hati dan pikiran kita. Karena itu adalah trik dan manuver iblis untuk menjatuhkan manusia. Makanya dalam firman Tuhan dikatakan, saat Petrus berkata, "Guru, jangan sekali-kali hal itu terjadi padamu, tapi
Yesus malah menghardik pada Petrus, nyawa Petrus membuka satu peratusan. Karena apa? Petrus berpikir menuruti keinginan daging. Karena setiap keinginan daging atau keinginan Tuhan itu berasal dari si jahat. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jaga hati dan pikiran ini supaya hidup dalam keputusan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memimpin, menuntun, mengajarkan kita untuk hidup, memikirkan hal-hal yang hal-hal yang surgawi, yaitu kebenaran, kemurnian, kesucian, dan yang itu yang Tuhan untuk kita pikirkan, kita kerjakan dalam kehidupan kita, dalam mengiring Kristus Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan masuk dalam doa, kita akan masuk ke pujian bahwa kita punya Tuhan yang besar.
Haleluya. Bapa, terima kasih kembali kami bersyukur kepada Engkau Tuhan di kesempatan ini. Kami dari tim JKM Manusia boleh berbagi berkat firman Tuhan kepada setiap pribadi-pribadi yang saat ini bersama dengan kami. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan untuk jaga hati pikiran kami, supaya kami memiliki pikiran yang positif dan terus dalam bimbingan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Lalu kami berdoa Tuhan setiap kami dari tim JKM Indonesia, juga para jemaat dimanapun berada. Tuhan berkati kehidupan setiap mereka, di rumah tangga mereka, pekerjaan, studi, dan apapun yang dikerjakan. Tuhan berkati. Lalu Tuhan, kami juga berdoa untuk para donatur sponsor yang terus menopang pelayanan di tim JKM Indonesia. Berkati kehidupan setiap mereka, usaha pekerjaan, kesehatan, dan keluarga. Juga untuk Bapak Tesi bersama keluarga dan anak mantu cucu, Tuhan berkati. Dan yang dikerjakan Tuhan juga berkati. Kesehatannya dan apapun yang saat ini untuk melayani pekerjaan Tuhan. Juga untuk keluarga Bapak dan Ibu Budi yang setia menopang pelayanan di JKM Indonesia. Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan, kesehatan, dan keluarga cucu mantu. Terima kasih Bapak. Dan bersyukur kepada Engkau juga Sinode JKM. Tuhan berkati Bapak Sutanto, Ketua Sinode JKM. Tuhan berkati dalam pelayanannya bersama ibu dan keluarga besarnya. Seperti Bapak David, juga yang pengurus harian. Tuhan memberkati Bapak Edi, juga pengurus harian. Tuhan berkati dan setiap pengurus yang lain di Sinode JKM. Tuhan yang dikerjakan untuk pelayanan dan bagi kemuliaan. Terima kasih Bapak untuk seluruh Engkau lalu bangsa negara kami diberikan. Tuhan berkati kepala negara Bapak Presiden Jokowi bersama wakil yang bisa maju, anggota DPR dari pusat provinsi maupun daerah, juga kementerian staf kementerian dan Polri. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Bersyukur kepada Engkau Tuhan, dan tahun depan pada begitu cepat bangsa kami akan berpemilu Tuhan untuk kepala negara, juga anggota dewan legislatif maupun legislatif. Tuhan juga berkati. Tuhan siapkan para pemimpin negeri kami dan beri hati setiap rakyat Tuhan untuk memilih yang benar-benar datang dari Engkau, supaya kami bijak dalam memilih juga menentukan pemimpin negara kami tercinta. Terima kasih. Kita syukur kepada Engkau Tuhan kesempatan hari ini, dan sebentar kami akan pulang Tuhan. Kiranya kasih kemurahan Tuhan melingkupi kehidupan setiap kami, sukacita dan sejahtera kepada Engkau adalah kehidupan kami Tuhan, senantiasa dalam mengiring Engkau. Terima kasih, kami ucap syukur pada Engkau dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapa yang kasih Tuhan, kita telah bersama belajar dari firman Tuhan, dan biarlah Tuhan senantiasa menuntun menolong kehidupan kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Shalom.